Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ambil tema yang sedang hit, yaitu soal Pak Ganjar yang sedang dilanda isu nestapa. Ya, kita sebagai warga negara yang baik perlu tahu juga tentang isu-isu yang mengantarkan kepada perhelatan nanti di 2024. Konon bahwa peristiwa atau isu yang sedang ramai dibicarakan tentang Pak Ganjar yang ditinggal oleh Bu Puan ini tidak lepas dari persoalan pencalonan Pilpres 24. Padahal kita sama-sama tahu soal Pilpres itu masih lama kan? Pilpres itu masih 22, 23, 3 tahun lagi, geng. Artinya ini masih lama, tetapi memang wajar kalau kepentingan itu sudah mulai bertabrakan, mulai gesek-gesekan gitu, karena semua butuh power, butuh kekuatan, butuh nama besar, butuh popularitas lah, kurang lebihnya begitu. Nah, konon Pak Ganjar ini karena kelewat batas tenarnya, ya di media sosial kita bisa lihat YouTube-nya udah luar biasa, udah YouTuber sudah kelas papan atas. Nah, saya coba mengelaborasi dari pandangan yang lain. Kalau soal Ganjar mungkin ada yang berpandangan Ganjar ini sedang ditinggalkan, Pak Ganjar ini sedang dianggap telah melewati batas-batas ketentuan partai atau terlalu cepat mengambil startnya. Saya punya pandangan yang berbeda dengan kondisi yang sekarang ini. Justru Pak Ganjar sedang diberikan keuntungan yang besar gitu. Pak Ganjar sedang ditambah populernya dengan peristiwa ini. Sudah berapa banyak peristiwa ditinggalnya Pak Ganjar dalam pertemuan kader di Jawa Tengah itu. Berbagai media online mengangkat beritanya, berapa media di YouTube mengulas tentang kejadian ini, pendapat para tokoh dan segala macam. Nah, ini menambah popularitas yang tadinya sekian, menambah naik lagi populernya Pak Ganjar. Dan ini sangat diuntungkan. Menurut saya ada dua orang yang diuntungkan di peristiwa ini. Yang satu Pak Ganjar sebagai kader partai yang dianggap curi star, dan ini mungkin dianggap membahayakan kader yang lain karena yang kepengen menjadi calon presiden itu tidak hanya Pak Ganjar. Yang kedua, Ketua DPD Jawa Tengah itu juga cukup diuntungkan. Dan
ya menambah populernya dengan namanya yang cukup unik, namanya Pak Bambang Pacul. Ini cukup jadi tambah populer juga. Entah nanti jadi apa keuntungannya nanti di ke depan kalau terus digaungkan isu ini, apalagi nanti ada peristiwa-peristiwa lain, pasti juga akan tambah populer. Tapi yang paling penting ini justru pertama adalah peristiwa ini sudah memberikan keuntungan tersendiri untuk popularitas Pak Ganjar. Yang kedua, keuntungan yang memberikan keuntungan positif pada Pak Ganjar sendiri adalah ya sikap Pak Ganjar sendiri yang tidak terpancing oleh peristiwa ini untuk menanggapi secara emosional. Justru Pak Ganjar tetap kalem, tetap ya positif dengan kegiatannya goes, kemudian tetap santun, bahkan konon Pak Ganjar malah sowan ke Ibu Mega. Nah, itu malah keren itu. Jadi itu tambah menambah simpatik masyarakat. Yang akan menguntungkan lagi kalau sikap kader tertentu dengan apalagi partai juga terus menggoyang Pak Ganjar, terus memberikan stigma yang membuat negatif Pak Ganjar, ini akan tambah untung Pak Ganjar, tambah populer, kemudian masyarakat juga tambah simpatik. Semakin ditanggapi positif oleh Pak Ganjar, itu maka akan semakin makin tambah populer dan pasti elektabilitasnya makin enggak terbendung oleh peristiwa-peristiwa itu. Yang pasti peristiwa ini memberikan keuntungan elektabilitas, simpati masyarakat, dan siapapun yang akan menyerang Pak Ganjar, dia akan mendapatkan hukuman sosial secara tidak langsung, karena Pak Ganjar tidak memberikan perlawanan, sehingga tidak memberikan pandangan negatif di masyarakat. Justru masyarakat akan tambah simpatik, digerus lagi, tambah simpatik lagi, digerus lagi, sehingga semakin banyak media, mungkin ratusan ribuan dan bahkan mungkin ratusan ribu media memberikan pemberitaan, maka seluruh masyarakat, lintas daerah, lintas partai, lintas kader partai, justru semuanya akan kenal Pak Ganjar. Dan seandainya semakin dianggap negatif oleh partai, oleh PDI Perjuangan, dan seandainya Pak Ganjar dipinang oleh partai lain pun, sekecil apapun partai itu, Pak Ganjar tetap sudah terlanjur melekat di hati masyarakat. Dengan serangan-serangan yang negatif kepada Pak Ganjar, masyarakat sudah terlanjur jatuh cinta, maka tidak akan menjadi hambatan apapun buat Pak Ganjar gitu. Dan ya justru PDIP sendiri yang akan rugi di setiap persoalan konflik dengan Pak Ganjar. Dan tentu masyarakat adalah modal utamanya, suaranya ada di masyarakat, maka semakin menanamkan simpati kepada masyarakat, semakin memiliki kemungkinan besar untuk jadi. Dan peristiwa yang menyerang kepada Pak Ganjar ini adalah ibaratnya iklan gratis, ibaratnya endorse free itu, sehingga
sosok ini bakalan kalau tidak disadari oleh partai atau kader partai yang lain yang akan terus menyerang Pak Ganjar, pasti Pak Ganjar yang akan diuntungkan sendiri oleh peristiwa itu, karena Pak Ganjar tetap woles, tetap cool, tetap santai, dan itu memberikan dampak yang sangat positif pada Pak Ganjar sendiri. Dan ini bakal tidak terbendung. Itu sekedar pendapat saya, dan ini untuk mengabadikan di peristiwa yang disangkutkan pada pada proses menuju Pilpres 24 mendatang. Terima kasih. Kita akan ikuti isu-isu selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.